Pernah dengar soal sebuah pulau yang ceritanya beda dari yang lain? Sebuah daratan yang dikelilingi danau vulkanik terbesar di dunia, tempat di mana sejarah dan mitos itu jadi satu. Nah, inilah kisah Pulau Samosir. Oke, coba kita bedah kalimat ini. Ini benar-benar menangkap esensi Samosir dengan sempurna. Asal-usulnya itu bukan dari pergeseran lempeng tektonik yang pelan-pelan selama jutaan tahun, bukan. Tapi dari satu peristiwa dahsyat yang mengubah wajah planet ini dan meninggalkan warisan yang, luar biasa. Gini, untuk benar-benar paham budaya Batak yang begitu mengakar di sini, kita harus mundur jauh banget ke belakang. Kita harus ngerti dulu gimana sebuah bencana alam purba yang skalanya kosmik justru jadi panggung bagi salah satu kebudayaan paling unik di Nusantara. Yap, Anda nggak salah baca. 74.000 tahun yang lalu. Itu bukan waktu yang sebentar. Saat itulah sebuah supervulkano meletus dengan kekuatan yang jujur, hampir nggak bisa kita bayangin. Letusan inilah yang jadi cikal bakal Danau Toba dan tentu saja pulau yang ada di tengahnya. Jadi, gimana ceritanya letusan gunung malah bisa bikin pulau? Prosesnya itu dramatis banget, ada 3 babak. Pertama, letusan super dahsyat yang mengosongkan kantung magma raksasa di bawah tanah. Kedua, tanah di atasnya itu ambruk, membentuk kawah super besar yang disebut kaldera, yang kemudian keisi air. Nah, ini bagian paling kerennya, tekanan magma dari bawah mendorong lagi dasar kaldera yang ambruk itu ke atas permukaan. Para ahli geologi menyebutnya resurgence dome, dan itulah Samosir. Jadi ini poin yang paling penting. Samosir itu bukan puing-puing sisa kehancuran, justru sebaliknya. Pulau ini adalah simbol kelahiran kembali yang luar biasa. Sebuah monumen geologis tentang kekuatan dan ketahanan alam. Dan ini jadi fondasi yang kokoh banget buat budaya tangguh yang akan tumbuh di atasnya. Oke, dari geologi, sekarang kita lompat ke manusianya. Berabad-abad setelah peristiwa dahsyat itu, orang Batak Toba datang dan menjadikan pulau ini pusat dunia mereka. Jadi, Samosir itu bukan cuma tempat tinggal, tapi ini adalah jantung budaya mereka, identitas, dan juga silsilah mereka. Fondasi masyarakat mereka itu sebuah konsep yang keren banget. Dalihan Natolu, atau tungku berkaki 3. Coba bayangin deh, tungku masak itu kan butuh 3 kaki biar stabil kan? Nah, sama, masyarakat Batak juga bergantung pada 3 pilar hubungan ini untuk menjaga keseimbangan. Ini bukan sekedar aturan, ini adalah arsitektur sosial yang menopang seluruh komunitas mereka. Nah, yang menarik dari sistem ini adalah cara kerjanya di kehidupan nyata. Ada hula-hula, yaitu keluarga dari pihak istri, yang posisinya sangat dihormati karena dianggap sumber berkat. Terus ada dongan tumbu, saudara semarga, ini pilar persatuan dan solidaritas. Dan yang ketiga, boru, yaitu pihak keluarga suami dari saudara perempuan yang punya kewajiban untuk melindungi. Jadi, dalam sebuah pernikahan misalnya, keluarga mempelai wanita atau hula-hula akan diberi posisi terhormat. Sementara keluarga mempelai pria atau boru harus menunjukkan rasa hormat dan komitmen untuk menjaga. Ini lebih dari sekedar struktur. Ini adalah jaring pengaman sosial yang memastikan semua orang saling terhubung. Sekarang pertanyaannya, gimana sebuah peradaban yang nggak punya kerajaan terpusat yang megah mencatat sejarahnya? Nah, di Samosir, jawabannya itu nggak ada di istana atau kuil raksasa, tapi justru ada di tengah-tengah kehidupan masyarakat itu sendiri. Dan slide ini nunjukin perbedaannya dengan jelas banget. Alih-alih istana, mereka punya rumah adat yang jadi pusat kehidupan komunal. Alih-alih singgasana raja, mereka punya kursi batu, tempat para tetua berkumpul dan bermusyawarah sampai mufakat. Ini nunjukin sesuatu yang fundamental. Bagi orang Batak, sejarah dan kekuasaan itu bukan punya satu orang raja, tapi milik bersama, dijaga oleh komunitas. Oke, sekarang kita lihat salah satu ekspresi budaya mereka yang paling indah. Pertanyaan ini mungkin kedengarannya puitis ya, tapi buat orang Batak, ini adalah kenyataan. Kain ulos itu bukan sekedar kain, bukan sekedar tekstil. Ulos adalah sebuah bahasa. Ulos itu ibaratnya penjaga hubungan. Kain ini menyambut bayi yang baru lahir, menyatukan pasangan dalam pernikahan, dan membungkus mereka yang sudah tiada sebagai tanda kasih. Setiap pola, setiap warna itu adalah pesan. Entah itu pesan perlindungan, rastu, atau ikatan sosial. Ini adalah sistem nilai masyarakat Batak yang ditenun menjadi kain, sebuah kontrak sosial yang bisa disentuh, bisa diwariskan, dan memastikan nilai-nilai luhur mereka nggak akan pernah hilang. Oke, dari dunia fisik, kita sekarang masuk lebih dalam lagi ke dunia metafisik. Untuk memahami Samosir sepenuhnya, kita harus ngerti cara pandang tradisional orang Batak, di mana dunia spiritual dan dunia manusia itu, ya nggak pernah benar-benar terpisah.
Mereka melihat alam semesta itu ada 3 tingkatan. Dunia atas tempat para dewa, dunia tengah tempat kita hidup, dan dunia bawah tempat para roh. Tapi yang paling penting adalah keyakinan bahwa para leluhur itu nggak benar-benar pergi. Mereka tetap ada, mengawasi, dan memberi pengaruh. Kenapa ini penting? Karena ini artinya setiap tindakan di dunia ini punya gaung di dunia roh, dan setiap orang selalu bertanggung jawab pada garis keturunannya. Contoh paling pas dari gabungan antara sejarah dan keyakinan ini adalah sosok Sisingamangaraja. Coba lihat, di catatan kolonial Belanda, dia itu cuma seorang pemberontak yang keras kepala. Tapi dalam ingatan orang Batak, dia jauh lebih dari itu. Dia adalah pemimpin spiritual, penjaga adat. Perbedaan ini nunjukin gimana sejarah bisa punya 2 wajah, tergantung siapa yang cerita. Dan kenapa penting banget untuk mendengar ingatan sebuah masyarakat, bukan cuma catatan para penguasa. Jadi apa kesimpulan dari semua ini? Apa sebenarnya yang diwakili oleh Pulau Samosir di dunia modern? Ini adalah sebuah kisah tentang ketahanan. Ketahanan geologis sebuah pulau yang lahir dari api, dan ketahanan budaya sebuah masyarakat yang menolak untuk lupa siapa diri mereka. Samosir itu ngasih kita pelajaran yang kuat banget. Pulau ini nunjukin bahwa peradaban bisa tumbuh subur lewat kekuatan komunitas dan adat. Bahwa sejarah sejati itu diwariskan dalam ritual, cerita, dan ingatan bersama. Dan yang paling penting, Samosir ngingetin kita bahwa identitas itu bukan sesuatu yang pasif kita temukan, tapi sesuatu yang harus kita jaga secara aktif. Dan pada akhirnya, inilah Samosir. Bukan cuma sepotong tanah di tengah danau, tapi sebuah arsip yang hidup. Sebuah ingatan yang mengapung, ingatan tentang api purba, tentang leluhur yang bijaksana, dan tentang sebuah budaya yang terus bernafas. Ini meninggalkan satu pertanyaan untuk kita semua. Ingatan apa yang sebenarnya sedang dijaga oleh tanah tempat kita berpijak saat ini?